wabarakatuh. Hai, saya Ulia Sofia Irda. Pada video kali ini saya akan mengulas terkait 6 kesalahan dalam komunikasi yang sering terjadi bahkan tanpa disadari dan itu wajib untuk dihindari. Kira-kira apa saja ya? Simak dengan baik dan jangan di-skip ya teman-teman. Komunikasi antar sesama manusia menjadi hal terpenting dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya komunikasi yang baik, kita akan kesulitan di dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Parahnya nih, kita cenderung akan dijauhi oleh orang lain jika tidak memahami cara berkomunikasi yang baik. Untuk itu, kita perlu mengetahui dan belajar tentang apa saja kesalahan dalam berkomunikasi yang wajib untuk kita hindari agar kita dapat disenangi oleh orang lain. Berikut ini ada 6 kesalahan dalam berkomunikasi yang wajib kita hindari. Yang pertama adalah mendominasi pembicaraan. Maksudnya adalah berbicara tanpa henti dan tidak memberi orang lain kesempatan untuk berbicara. Hal ini perlu sekali untuk kita hindari. Sebagaimana kita ingin didengar oleh orang lain pun juga sama ingin didengarnya. Yang terpenting dalam komunikasi yaitu adanya keseimbangan, sehingga ada waktunya kita berbicara dan ada waktunya pula kita untuk mendengar. Dan begitu pula sebaliknya. Akibat yang akan timbul jika kita masih melakukan hal tersebut adalah bisa saja nih orang lain tidak respect lagi dengan kita. Mungkin di depan kita dia tidak menampakkannya, namun di belakang kita bisa saja dia mengatakan, malas ngomong sama si dia cuma pengen didengarin aja. Nah, yang parahnya lagi apabila dia mengatakan dengan orang lain dan orang lain percaya, sehingga banyak orang yang tidak suka dengan kita karena alasan kita tidak bisa menghindari kebiasaan kita di dalam mendominasi pembicaraan. Yang kedua, itu berkomunikasi tanpa memperhatikan situasi dan kondisi yang sesuai. Sebaiknya kita juga memperhatikan situasi dan kondisi saat hendak berbicara dengan orang lain. Maksud atau niat baik pun akan sulit tersampaikan apabila situasi dan kondisi tidak mendukung. Misalnya, saat seseorang sedang marah atau kesal, tentu saja akan lebih sulit untuk diajak berbicara, bukan? Ya nggak sih? Jadi ada baiknya kita menyesuaikan diri saat hendak berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, suka memotong pembicaraan orang lain tanpa memperhatikan etika yang ada. Memotong pembicaraan orang lain itu sama halnya dengan tindakan kurang sopan apabila kita tidak memperhatikan juga etika yang ada. Meski begitu, apabila kita dalam kondisi urgent atau suatu hal yang penting untuk segera diutarakan, boleh-boleh saja menyela pembicaraan orang lain dengan catatan nih, menggunakan etika dan bahasa yang sopan. Misalnya nih dengan mengucapkan permisi atau maaf terlebih dahulu sebelum menyela pembicaraan orang lain, terutama bila hendak menyela orang yang lebih tua dari kita. Jadi jangan lupa untuk memperhatikan hal terpenting ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang keempat, menggunakan intonasi suara yang tidak tepat saat berbicara. Nah, kita sama-sama mengetahui nih bahwasanya memilih kata-kata yang baik dan sopan memang penting dalam berkomunikasi, ya nggak sih? Tapi itu saja belum cukup, sebab kita juga perlu memperhatikan intonasi suara kita saat mengucapkannya. Meski dengan kata-kata yang baik, tapi apabila kita mengucapkan dengan intonasi suara yang tidak tepat, malah akan membuat orang lain salah paham terhadap ucapan yang kita lontarkan. Mungkin saja orang lain akan merasa salah paham, tersinggung, ataupun tersindir, meski kita tidak bermaksud melakukan hal demikian. Jadi gunakan intonasi suara yang tepat ya teman-teman. Oke. Kemudian yang kelima, penggunaan bahasa yang ambigu. Penggunaan bahasa yang ambigu itu perlu untuk kita hindari ya teman-teman. Sebaiknya saat berkomunikasi, gunakanlah bahasa yang mudah untuk dipahami oleh lawan bicara kita. Yang keenam, tidak merespon dengan baik. Tidak merespon dengan baik, misalnya ketika kita sedang mendengarkan orang lain berbicara dengan kita, akan tetapi kita malah sibuk dengan gadget atau kita sibuk lirik kanan, lirik kiri seperti itu. Kita merasa itu suatu tindakan yang biasa-biasa saja ya. Padahal sebenarnya mungkin orang itu sedang berbicara dengan kita itu dengan maksud agar ceritanya itu dapat didengar dengan baik. Mungkin itu suatu hal yang penting dan dia berharap kita tuh serius mendengarkannya. Akan tetapi kita malah tidak meresponnya dengan baik atau biasa-biasa saja. Mungkin orang tersebut akan bisa merasa
tersinggung, maupun yang terparahnya nih mungkin saja mereka akan merasa terhina. Nah teman-teman, itulah dia 6 kesalahan dalam komunikasi yang wajib untuk kita hindari. Kesalahan-kesalahan tersebut ya, semoga dengan apa yang saya sampaikan ini membuat kita lebih bijak di dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah jangan lupa untuk like dan share video ini apabila Anda merasa video ini juga bermanfaat untuk teman-teman Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.